Masih di kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk ke bab cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma. Fi dzikri khotami Rasulillah, di dalam menceritakan cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku hadasana Qutaibatu bin Sa'idin wa ghairu wahidin, dan selain satu orang. Selain satu orang berarti banyak orang. An Abdillah bin Wahbin an Yunusa an ibni Shihabin an Anasi bin Malikin qala, berkata sapa Anas, karena ada apa khotamun Nabi, cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iku min warikin, terbuat dari perak. Min warik, dari perak. Wakana, dan ada apa kosuhu, mata cincinnya Nabi, iku habasian, berasal dari Habasi. Jadi mata cincinnya ini diambil dari sebuah tambang yang berada di tanah Habasi. Maksudnya seperti itu. Jadi peraknya termasuk mata cincinnya itu diambil dari sebuah tambang yang berasal dari tanah Habasi. Hadasana Qutaibatu qala hadasana Abu Awanata an Abi Bisrin an Nafi'in an Ibni Umaro anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku ittakhadha, mengambil sopo Nabi khotaman, pada sebuah cincin, min fiddatin, yang terbuat dari perak. Wakana, dan ada sopo Nabi iku yahtimu, nyetempel. Tahu ya stempel ya, cap, agar suatu surat itu bisa dianggap resmi itu kalau ada stempelnya, ada capnya. Jadi menstempel sopo Nabi bihi, dengan cincin tersebut. Wala yalbasuhu, dan tidak memakai sopo Nabi hu, pada cincin. Jadi kalau Nabi tidak memakai ini ya mungkin waktu itu Ibnu Umar melihatnya Nabi pas tidak pakai. Pas Nabi tidak pakai. Tapi kalau penyaksian sahabat yang lain ya cincinnya dipakai. Kalau cincin itu untuk nyetempel surat, nah itu memang fungsinya untuk itu. Jadi di mata cincinnya itu ada
ukiran atau tulisan Muhammad Rasulullah kan gitu. Kala berkata sapa Abu Isa, wa Abu Bisrin dan utawi Abu Bisrin yang ada di sanad hadis ini, iku ismuhu utawi namanya Abu Bisrin, iku Ja'faru benu Abi Wahsiyah. Jadi Ja'far bin Abi Wahsiyah. Hadasana Mahmud benu Ghailana qala dasana Hafsu benu Umar bin Ubaidin, huwa utawi Hafs bin Umar bin Ubaid iku at-Tanafisi. Jadi Hafs bin Umar bin Ubaid at-Tanafisi. Qala berkata sapa Hafs, hadasana Zuhair Abu Khaisamah an Humaidin an Anas bin Malikin, qala berkata sapa Anas, karena ada apa khotamu Rasulillah, cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku min fiddatin, dari perak, artinya terbuat dari perak, terbuat dari perak. Qasuhu utawi mata cincinnya, jadi mata cincinnya, cincin tersebut, iku minhu juga dari perak. Jadi lingkarannya maupun mata cincinnya itu sama-sama terbuat dari perak. Ya, seperti penjelasannya tadi, yang mana tambangnya dari tanah Habasah. Hadasana Ishaqu benu Mansurin qala hadasana Mu'adu benu Hisam qala hadasani bercerita ni padaku Mu'ad sapa abi bapakku, an Qatadah dari Qatadah, an Anasi bin Malikin qala berkata sapa Anas, lama aroda ketika menghendaki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaktuba jika menulis surat sapa Rasul, ilal ajami pada bangsa-bangsa ajam, bangsa-bangsa non-Arab. Nah, waktu itu bangsa ajam itu justru lebih maju daripada bangsa Arab. Bangsa Arab waktu itu masih morat-marit kesuku-sukuan itu kan, ya. Jadi kabilah kecil-kecil. Kalau ajam justru maju. Ada Romawi, itu punya kerajaan besar. Ya. Kemudian ada Persia, itu juga punya kerajaan besar. Ya. Belum lagi yang lumayan agak kecil itu, Habasah itu juga punya kerajaan. Kila dikatakan lahu, maka dikatakan lahu kepada Rasul, opo inal ajam sesungguhnya orang-orang ajam non Arab, iku layak baluna tidak mau menerima mereka, ila kecuali kitaban pada suatu kitab, alaihi yang iku atas
kitab tersebut khotamun utawi stempel atau capnya. Jadi orang-orang ajam itu Rasul itu enggak mau menerima surat atau buku, ya, kitaban itu kan konteksnya di sini surat, ya, memang Nabi kirim surat. Kecuali surat itu ada stempelnya. Jadi kitaban itu maknanya kitab, ya, tapi artinya adalah surat. Jadi sungguh orang-orang ajam itu tidak mau menerima surat apapun kecuali surat yang ada stempelnya. Kalau enggak ada stempelnya mereka enggak nerima, itu dianggap palsu atau dianggap gimana gitu kan. Tidak resmi ini mungkin ya surat kaleng biasa. Jadi peradabannya malah lebih maju daripada Arab waktu itu. Akhirnya fastona'a maka membuat sopo Rasul khotaman pada cincin, khotaman pada cincin. Fakaani maka seakan-akan sesungguhnya aku, Anas bin Malik, iku angduru melihat aku ila bayadihi pada putihnya cincin fi kafihi di telapak tangannya Rasul. Memang gaya memakai cincinnya Rasulullah itu unik, ya. Jadi umumnya orang kan mata cincinnya kan di sini, ya, nah, ditaruh di luar sini, ini mata cincinnya. Tapi kalau Rasulullah itu mata cincinnya taruh sini, nah, gitu. Itu modelnya Rasulullah memakai cincin seperti itu. Jadi seakan-akan aku melihat pada putihnya cincin di telapak tangannya Rasulullah. Artinya peristiwanya sudah lama, tapi sampai sekarang aku masih mengingat dengan jelas. Itu ka'ani anduru itu seperti itu. Jadi fungsinya bukan hanya sekedar hiasan, memang surat untuk membuat suatu surat itu lebih resmi. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, qala hadasana Muhammad ibnu Abdillah al-Ansori, qala hadasani Abi an Thumamah an Anas bin Malikin, qala berkata Anas, karena ada apa naksu khotami Rasulillah, ukiran cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku Muhammadun lafat Muhammad, satrun satu baris, ya. Wa Rasulun dan lafat Rasul, satrun satu baris, ya. Satrun satu baris. Wa Allah dan lafat Allah, satrun satu baris. Satrun satu baris. Jadi tulisannya Muhammad Rasulullah gitu. Hadasana Nasru bin Aliyin,
Al-Jahdami Abu Amr qala dasana Nuhu benu Qaisin an Khalidi bani Qaisin an Qatadata an Anasi bani Malikin anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kataba kirim surat, maknanya menulis tapi artinya kirim surat. Sopo Nabi ila Kisra pada Raja Kisra. Jadi Raja Kisra itu Raja Persia. Jadi julukannya itu Kisra, Raja Persia. Kalau Raja Mesir julukannya Fir'aun. Wa Qaisar dan Raja Qaisar. Raja Qaisar itu Raja Romawi. Wan Najasi dan Raja Najasi. Najasi itu penguasa tanah Habasah, tanah Afrika waktu itu. Habasah itu kalau sekarang ikut Ethiopia lah. Jadi dulu ada peradaban tinggi di situ ya. Ada kerajaan ini yang dipimpin oleh Najasi. Fakila maka dikatakan lahu kepada Nabi, apa innahum sesungguhnya mereka iku layak baluna tidak mau menerima mereka kitaban pada suatu surat atau kitab surat ya. Ila kecuali bikhotamin dengan stempel ya. Stempel. Fasogo maka membuat atau mencetak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman pada cincin. Itu yang disuruh buat adalah Ya'la bin Umayyah. Jadi Ya'la bin Umayyah. Halqatuhu utawi lingkarannya cincin. Jadi lingkaran yang di jari itu. Iku fiddotun terbuat dari perak. Wa nukisa dan diukir fihi di dalam cincin apa Muhammad Rasulullah. Seperti dijelaskan tadi, Muhammad itu satu baris, Rasulun satu baris, Allah satu baris. Kalau dibaca semuanya Muhammad Rasulullah. Itu fungsinya untuk stempel surat. Hadasana Ishaqu benu Mansur qala hadasana Sa'id benu Amir wal Hajjaj benu Minhal an Hamam ani bani Jurejin ani Zuhri an Anasin anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sopo Nabi idza taqala ketika masuk sopo Nabi al-khala'a pada WC tempat buang air ya, air besar. Kalau sekarang WC. Kalau dulu buang air ya di tengah-tengah padang pasir sana, ya kan. Naza'a maka melepas, mencabut artinya melepas sopo Nabi khotamahu pada cincinnya Nabi. Cincinnya itu dilepas. Karena ada nama Allah di situ. Ya. Ada nama Allah di situ. Jadi tak selayaknya untuk dipakai. Hadasana Ishaqu benu Mansurin hadasana Abdullah benu Numairin qala hadasana Abdullah benu Umar
An-Nafi'in an Ibni Umar qala berkata Ibnu Umar, ittakhadha mengambil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil itu ya membuat ya memakai, khotaman pada cincin min warikin yang terbuat dari perak. Pakana maka ada opo cincin iku fiyadih di tangannya Rasul. Di tangannya Rasul itu ya dipakai, ya dimiliki, kan ya enggak selalu dipakai juga, pokoknya dipegang oleh Rasulullah. Tuma kemudian karena ada opo cincin iku fiyadi Abi Bakrin di tangan Abu Bakar. Setelah Rasulullah meninggal, dipegang oleh Abu Bakar. Wayadi Umar dan tangannya Umar. Setelah Abu Bakar meninggal, terus dipegang oleh Umar. Tuma kemudian karena ada opo cincin iku fiyadi Utsman di tangannya Utsman, terus dimiliki oleh Utsman, dipegang oleh Utsman. Kata wakoa sehingga jatuh opo cincin bibi'ri Aris di sumur Aris, kecemplung sumur, masuk ke sumur dan hilang. Sumurnya dikuras ya sudah dikuras dan nggak tahu kenapa nggak ketemu, cincinnya nggak ketemu. Tuh. Naksuhu utawi tulisannya atau ukirannya cincin iku Muhammadun Rasulullah. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, Muhammadun Rasulullah. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma. Fi di dalam anan nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku karena ada sopo Nabi iku yatakot tamu memakai cincin sopo Nabi tiyaminihi di tangan kanannya Nabi. Lah ini adat itu aja lah. Jadi sebenarnya pakai tangan kiri juga enggak apa-apa. Jadi cuma kalau Nabi makainya di tangan kanan. Jadi bukan berarti kalau pakai di tangan kiri itu dilarang, itu ya tidak. Jadi cuma di sini dijelaskan kalau Rasulullah itu pakai cincinnya di tangan kanan. Hadasana Muhammad bin Sahli bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala berkata keduanya. Ahbarona Yahya ibnu Hasan qala dasana Sulaiman bin Bilal an Sarik bin Abdillah bin Abi Namir an Ibrahim bin Abdillah bin Hunen an abihi dari bapaknya, ya, dari bapaknya Ibrahim yaitu Abdullah, an Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib, anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kana ada sopo Nabi iku yalbasu memakai sopo Nabi khotamahu pada cincinnya fiyaminihi di tangan kanannya.
Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Ahmad bin Sholihin, qala hadasana Abdullah bin Wahbin, an Sulaimana bin Bilal, an Sariki bin Abdullah bin Abi Namirin, nahwahu semisal hadisnya yang di atas. Ya. Jadi ini sama-sama muridnya Sulaiman bin Bilal. Ya. Ya, sama-sama muridnya Sulaiman bin Bilal. Berarti nahwahu itu seperti hadisnya Yahya bin Hasan. Yahya bin Hasan. Cuma kalau dari sisi sanad lebih bagus yang atas. Ya. Jadi karena kalau yang atas jaraknya Tirmidzi ke Sulaiman bin Bilal itu cuma melewati 2 orang kan, gitu kan. Tapi kalau yang bawah ini melewati 1, 2, 3, melewati 3 orang. Jadi yang bawah ini hadisnya nazil, sanadnya nazil. Jadi lebih banyak perantaranya. Kalau yang atas itu lebih ali lah, lebih tinggi. Hadasana Ahmad bin Manik, qala hadasana Yazid bin Haruna an Hammad bin Salamata, qala berkata Hammad, Ro'a itu melihat aku ibna Abi Rafi' pada ibna Abi Rafi'. Iku yatakot tamu memakai cincin dia ibna Abi Rafi' fiyaminihi di dalam tangan kanannya. Di dalam tangan kanannya. Fasa'al tuhu maka bertanya aku. Hu kepada dia ibna Abi Rafi'. Andalika dari demikian itu. Faqala maka berkata sapa ibnu Abi Rafi'. Ro'a itu melihat aku Abdullah ibna Ja'farin pada Abdullah bin Ja'far. Iku yatakot tamu memakai cincin dia fiyaminihi di tangan kanannya. Waqala dan berkata sapa Abdullah bin Ja'far. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatakot tamu memakai cincin sapa Rasul fiyaminih di dalam tangan kanannya. Ya seperti itu. Di tangan kanan boleh, di tangan kiri boleh, berhubung Rasulullah pakai tangan kanan, ya, terus para sahabat tabiin itu pakai di tangan kanan. Itu ada nilai pahalanya kalau memang diniati mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadasana Yahya ibnu Musa, qala hadasana Abdullah ibnu Numairin, qala hadasana Ibrahimu ibnul Fadl, an Abdillah bin Muhammad bin Akil, an Abdillah bin Ja'far. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kana ada sopo Nabi iku yatakot tamu memakai cincin sopo Nabi fiyaminihi di tangan kanannya Nabi. Hadasana Abul Khattab Ziyad ibnu Yahya. Qala hadasana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad
an Abih dari bapaknya Ja'far yaitu Muhammad, an Jabir bin Abdillah dari Jabir bin Abdillah. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Nabi iku yatakot tamu memakai cincin sapa Nabi fiyaminih di tangan kanannya Nabi, ya di jari manis itu. Hadasana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi. Qala hadasana Jarir an Muhammad bin Ishaq Anis Salti bin Abdillah qala berkata Salat. Karena ada sapa Ibnu Abbas. Iku yatakot tamu memakai cincin sapa Ibnu Abbas fiyaminihi di dalam tangan kanannya Ibnu Abbas. Wala aqaluhu itu artinya wala adunnuhu. Jadi wala iqaluhu artinya wala adunnuhu. Dan tidak menyangka aku pada Ibnu Abbas ila kecuali kola berkata sopo Ibnu Abbas. Jadi di samping memakai juga mengatakan karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yatakot tamu memakai cincin sopo Rasul fiyaminihi di tangan kanannya Rasul. Itu. Hadasana Muhammad bin Abi Umar. Qala hadasana Sufyanu an Ayyuba bin Musa an Nafi'in an Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ittakhadha mengambil itu ya membuat ya memakai khotaman pada cincin min fiddatin dari perak. Wa ja'ala dan menjadikan sopo Rasul fassohu pada mata cincin ya, mata cincinnya cincin iku mimma dari apa-apa yali yang mendekati opo ma kafahu pada telapak tangannya. Jadi mata cincinnya itu di dalam ya, di dalam ini. Ya. Mata cincinnya itu di dalam. Wana kosa dan mengukir sopo Nabi fihi di dalam cincin ukirannya Muhammad Rasulullah. Itu tulisan ukirannya itu Muhammad Rasulullah. Wanaha dan melarang sopo Nabi an yang kusa jika mengukir sopo ahadun seorang pun alaihi atas ukiran Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi melarang siapapun tidak boleh itu mengukir cincin dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi dihak patenkan kan. Karena memang fungsinya untuk setempel surat. Ya kalau orang-orang bikin seperti itu, nanti misalnya jatuh, ditemukan oleh orang kafir, terus untuk stempel surat, untuk adu domba kan malah jadi perkara kan gitu kan. Maka semuanya dilarang karena memang fungsinya untuk nyetempel surat waktu itu. Wahwa dan utawi cincin iku aladi yang
Sakota jatuh apa aladi, apa cincin, min muaikib, dari muaikib, jatuh fi bi'ri aris, di sumur aris, ya, di sumur aris. Jadi muaikib di sini adalah muaikib Bani Abi Fatimah Ad-Dausi. Ya. Jadi muaikib ini kena penyakit lepra, ceritanya itu gitu. Jadi kena penyakit lepra, terus atas sarannya Umar bin Khattab itu diobati dengan barokahnya cincin tersebut, karena itu kan sudah pernah dipakai oleh Rasulullah gitu. Jadi Muaikib itu adalah ya bekas budaknya Said bin As. Itu orang lama itu. Jadi masuk Islamnya sudah awal-awal masuk Islam, ya sempat ikut perang Badar juga, sempat ya hijrah ke tanah Habasah, ya Muaikib. Dan pada akhirnya cincinnya itu jatuh di dalam sumur aris. Sumur aris. Sedikit perjalanan cincinnya itu seperti itu. Hatasana Kutaibatu benu Said, qala hatasana Qatim benu Ismaila, an Ja'fari bani Muhammadin an Abi. Qala berkata Abi, karena ada sapa Al Hasanu, Hasan, wal Husain dan Husain, iku yatakot tamani, memakai cincin keduanya, fi yasarihima, di tangan kiri keduanya. Nah, seperti ini kan menunjukkan bahwa memakai cincin itu ada kebebasan. Ya, ada kebebasan, mau tangan kanan silahkan, mau tangan kiri ya silahkan. Gitu. Tapi kalau nyuntuh Rasulullah, memang jenengan niat nyuntuh ya di tangan kanan saja, ya di tangan kanan saja. Kalau jenengan niat nyuntuh loh ya. Kalau tangan kiri ya silahkan, memang tidak dilarang, memang tidak dilarang. Jadi tidak semua perbuatan Rasulullah itu terus jadi perkara wajib, itu ya tidak. Jadi ada perbuatan-perbuatan Rasul itu yang sifatnya hanya mubah, seperti makan, minum, dengan berbagai jenis makanannya itu, termasuk pakai cincin, pakai sendal, itu kan perkara mubah. Tapi kalau kita pengen punya nilai tambah pahala dengan mengikuti sunnahnya, ya nyuntuh Rasulullah itu, termasuk dalam hal pakai cincin ini. Hadasana Abdullah bin Abdurrahman qala hadasana Muhammad bin Isa, wa huwa, dan utawi Muhammad bin Isa iku ibnu Tabba. Qala hadasana Abbad bin Awam an Said bin Abi Arubah an Qatatata an Anasi bin Malikin, dari Anas bin Malik,
anahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa rasul iku yatakhot tamu memakai cincin sapa rasul tiyaminihi di dalam tangan kanannya. Waqala dan berkata sapa Abu Isa, hadza utawi ini hadis iku hadisun, hadis gharibun yang asing. Pengertiannya ya nanti belajar mustalah hadis saja. Lana rifuhu tidak mengetahui aku Abu Isa itu ya Tirmidzi. Hu pada hadis min hadisi Abi Said bin Abi Arubah dari min hadisi Said bin Abi Arubah dari hadisnya Said bin Abi Arubah. An Qatadah dari Qatadah, an Anasin dari Anas, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwa hadza yang semisal ini, ila kecuali min hadzal wajhi dari ini arah, dari ini wajah. Jadi aku tidak mengetahui suatu hadis pun yang berasal dari Said bin Abi Arubah dari Qatadah an Anas dari Nabi semisal hadis ini kecuali ya dari arah ini saja. Maka beliau menyebut gharib. Warawa dan meriwayatkan sapa ba'du ashabi Qatadah, sebagian teman-temannya Qatadah, artinya murid-muridnya Qatadah, an Qatadah an Anasi bin Malikin ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya Nabi iku kana ada sapa Nabi iku yatakot tamu memakai cincin sapa Nabi fiasarihi di tangan kirinya Nabi. Lah sebagian murid-muridnya Qatadah yang selain Said bin Abi Arubah ya, itu mereka meriwayatkan dari Qatadah dari Anas dari Nabi pakai cincinnya itu pakai tangan kiri. Itu bahwa dan utawi hadis yang menjelaskan Nabi pakai cincin di tangan kiri iku hadisun hadis layasihu yang tidak sahih aidon juga. Ya. Ini hadis yang tidak sahih juga kalau Nabi pakai cincin pakai tangan kiri. Jadi sama-sama muridnya Qatadah yang menjelaskan Nabi pakai cincin di tangan kanan ini ya ini Said bin Abi Arubah. Kalau yang lain itu malah pakai cincinnya di tangan kiri. Kalau yang tangan kanan ya cuma ini Said bin Abi Arubah. Hadasana Muhammad bin Abdullah al-Muharibi, qala hadasana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi'in an Ibni Umar, qala berkata Ibnu Umar, ittakhadha mengambil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman pada cincin min dahabin dari emas. Ya, dari emas. Sempat itu membuat cincin dari emas. Ya mungkin saat belum ada larangan. Pakana maka ada sapa Rasul iku yalbasuhu memakai sapa Rasul pada cincin tiyaminih di tangan kanannya Rasul. Nabi bikin cincin dari emas ya dipakai. Fatakhadha maka mengambil sapa annasu manusia khawatima pada cincin
Khawatim itu kan jamak dari khotam. Min dhabin dari emas. Orang-orang ikut-ikutan itu. Fatarahahu maka membuang sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam hu pada cincin. Terus dibuang itu, cincinnya dibuang. Waqala dan bersabda sapa Rasul la albasuhu. Tidak akan memakai aku hu pada cincin abadan untuk selama-lamanya. Dibuang gitu. Embuh ditemu sapa. Kalau sekarang wah mahal itu dari emas. Cincin dari emas. Fataraha maka membuang sapa anasu manusia khawatimahum pada cincin-cincin mereka. Mereka juga membuang cincin-cincin mereka.